produk terjual atau biaya produksi dari unit yang terjual itu nanti 8.000 dikali biaya produksinya, semacam itu. Oke. Iya Mbak, jadi Mbak Fevi ya, ini sudah dihitung per unit. Kalau belum dihitung per unit, maka dibagi yang dijual, dibagi yang diproduksi. Misalnya kan contohnya biaya overhead tetap. Oke, biaya overhead tetapnya kan 2.500.000. Nah, itu kan keseluruhan. Kita tidak bisa menjadikan keseluruhan itu dicampur sama yang per unit. Oleh karena itu 2.500 ini dibagi 10.000 unit agar bisa dihitung secara satuan per unit maksudnya. Oke. Nantinya karena pada akhirnya juga kan kita memproduksi berapa tidak selalu terjual semua. Oleh karena itu sebaiknya kita cari per unit. Setelah kita cari biaya per unit, baru nanti dikalikan berapa yang terjual, semacam itu. Dibagi dengan barang yang diproduksi, iya, bukan barang yang terjual loh ya, karena kalau kita menghitung biaya produksi ya dibaginya dengan produk yang barang yang diproduksi, bukan barang yang terjual. Nanti beda lagi. Kalau barang yang terjual nanti berarti penjualan hasil. Misalnya di sini kan baris pertama ada penjualan, itu berarti dikali berapa unit yang terjual. Kalau biaya penjualan, biaya produk yang terjual, biaya pokok penjualan berarti dikalikan dengan unit yang terjual, semacam itu. Dijadikan per unit dulu Mbak, biar nanti saat dikalikan dengan yang terjual bisa bisa sejalan. Kan kalau kita menghitung penjualan juga per unitnya berapa, yang terjual berapa. Per unitnya 3.000, terjual 8.000 unit, berarti totalnya 2.400.000, semacam itu. Oke. Oke, sama-sama. Oke ya. Kita lanjutkan. Jadi untuk variable costing seperti yang Mbak Rika tanyakan tadi, biaya pokok produk terjual itu berasal dari biaya produksi per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Oke, saya ulangi, biaya pokok produk terjual, atau kalau teman-teman lihat di tabel 2.12 di baliknya, di sebelahnya, biaya pokok penjualan, gampangnya gitu, yaitu biaya produksi per unit yang kita hitung sebelumnya, biaya produksi per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Maka untuk variable costing biayanya 2.000 dikalikan unit yang terjual 8.000, sehingga totalnya adalah 16 juta. Kemudian ada biaya selanjutnya adalah biaya penjualan dan administrasi, diketahui sebesar Rp100 per unit dikalikan 8.000 unit, sehingga menjadi 800.000.
Sehingga di total beban variabelnya 16.800.000, maka margin kontribusinya 7.200.000. Kemudian dikurangi beban-beban tetap yang terdiri dari biaya overhead tetap, karena di perhitungan variabel costing biaya overhead tetap kan belum masuk, dimasukkannya pada saat ini. Biaya variabel tetap 2.800.000, kemudian biaya penjualan dan administrasi 1 juta. Dijumlahkan, dikurangkan, hasilnya laba operasi bersihnya adalah 3.700.000. Nah, ini kalau menggunakan variabel costing. Nah, bagaimana kalau menggunakan absorption costing? Yang pertama, penjualan. Penjualannya sama, sebesar 24 juta. Tapi biaya pokok penjualannya berbeda. Karena apa? Kalau sebelumnya dia dikalikan 2000, biaya produksinya kan 2000 kalau variable costing. Kalau absorption costing, biayanya adalah 2250. Sehingga biaya pokok penjualan untuk absorption costing adalah 2250 dikalikan 8000 unit. Hasilnya adalah 18 juta. Oke. Dia langsung dikurangkan, yaitu menjadi laba kotor sebesar 6 juta. Kemudian dikurangi lagi beban penjualan dan administrasi sebesar 1.800.000. Oke. Beban penjualan dan administrasi 1.800.000 ini terdiri dari biaya penjualan dan administrasi tetap dan biaya penjualan dan administrasi variabel. Tetapnya kan 1 juta. Kemudian 800-nya yang variabel. Macam itu. Oke. Sehingga laba operasi bersihnya adalah 4.200.000. Nah, dari sini kan sudah dapat diketahui bahwa labanya yang absorption costing lebih besar daripada variable costing. Karena sebelumnya biaya produksinya lebih tinggi yang costing yang absorption daripada yang variabel. Semacam itu. Oke. Jadi di sini bisa dibandingkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah dengan menggunakan dua metode ini. Selisihnya adalah 4.200.000 dikurangi 3.700.000 sama dengan 500.000. Di selisihnya, selisih labanya dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Akan tetapi tidak selalu variable costing itu lebih rendah daripada absorption costing. Kita lihat di sini, maksudnya labanya ya lebih rendah daripada absorption costing. Di sini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi di mana kadang absorption costing juga bisa lebih rendah atau sama dengan variable costing. Ini merupakan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Silakan teman-teman buka tabel 2.13 di halaman 2.32. Di sini disebutkan bahwa kalau produksinya lebih besar daripada penjualan, maka absorption costing, laba menggunakan absorption lebih besar daripada laba menggunakan variable costing. Seperti contoh sebelumnya, dia memproduksi 10.000 unit, tapi yang terjual hanya 8.000, maka laba absorption 4.200.000 lebih besar daripada laba variable cost, yaitu 3.700.000. Semacam itu. Berarti sudah terbukti yang pertama. Yang kedua,